Halo sahabat Ajarin Belajar, bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan saya bawakan hari ini adalah pengetahuan wacana pemahaman umum. Teks 1, tes pengetahuan wacana pemahaman umum. Bacaan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 41 sampai nomor 44. Batik dikenal oleh nenek moyang sejak abad ke-13. Pada saat itu, batik ditulis atau dilukis di atas daun lontar. Saat itu, batik motifnya tidak seperti sekarang ini. Batik tersebut bermotif binatang dan tanaman. Semakin lama, kesenian batik terus berkembang dari lukisan binatang dan tanaman menjadi motif abstrak yang menyerupai wayang, relief candi, dan sebagainya. Akhirnya berkembanglah seni batik tulis yang ada seperti saat ini. Namun, corak dan variasi dari batik ini sangat dipengaruhi oleh budaya dari masing-masing daerah, sehingga mendorong lahirnya berbagai macam corak dan jenis batik tradisional yang menjadi kesenian nasional Indonesia. Perkembangan batik di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan Kerajaan Majapahit. Batik terus berkembang hingga zaman Kerajaan Mataram, zaman Kerajaan Solo, dan Yogyakarta. Batik merupakan seni lukis di atas kain yang dipakai oleh raja-raja dan pengikutnya pada zaman dahulu. Banyak pengikut raja yang tinggal di luar keraton, hingga kesenian batik dibawa keluar dari keraton dan dikerjakan di tempat masing-masing. Kesenian batik ditiru oleh rakyat sebagai kesibukan pada waktu senggang. Batik pun meluas dan digemari oleh rakyat jelata, baik tua maupun muda. Nomor 41. Apa topik bacaan dari teks tersebut? A. Batik tradisional sangat terkenal di Indonesia. B. Sejarah perkembangan batik di Indonesia. C. Kerajinan Solo dan Yogyakarta adalah awal mula perkembangan batik di Indonesia. D. Batik merupakan ciri khas kekayaan budaya Indonesia. E. Masyarakat Indonesia membuat batik sejak zaman nenek moyang. Mari kita bahas penjelasannya sebagai berikut. Sebuah wacana atau teks ditulis berdasarkan topik yang sudah disepakati. Wacana tersebut harus mencerminkan topik yang dibawakan. Mencari topik dengan cara membaca keseluruhan teks tersebut, kemudian menemukan gagasan utamanya. Berdasarkan gagasan utama itulah topik secara jelas dan gamblang bisa dilihat. Topik bacaan di atas mengarah jelas kepada batik dan perkembangannya di Indonesia. Maka jawabannya adalah B. Sejarah perkembangan batik di Indonesia. Nomor 42. Apa sinonim dari kata abstrak pada kalimat 4 teks tersebut? A. Berwujud. B. Niskala. C. Fahwal. D. Maujud. E. Berupa. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Sinonim adalah persamaan kata. Berarti kita harus mencari persamaan kata dari kata abstrak. Menurut KBBI, kata abstrak bersinonim dengan kata niskala. Jawaban B. Niskala. Nomor 43. Apa tujuan penulis dalam teks tersebut? A. Mengajak pembaca untuk melestarikan batik. B. Menginformasikan kepada pembaca jenis-jenis batik. C. Menggambarkan ciri-ciri batik Nusantara. D. Menjelaskan kepada pembaca mengenai sejarah batik di Indonesia. E. Memaparkan daerah-daerah yang membuat batik. Penjelasannya,
Setiap penulis memiliki tujuan ketika membuat atau menciptakan sebuah teks. Tujuan penulis tersebut diperuntukkan kepada pembaca. Melalui teks tersebut, tujuan penulis adalah menjelaskan sejarah batik di Indonesia. Maka jawabannya D, menjelaskan kepada pembaca mengenai sejarah batik di Indonesia. Nomor 44. Apa makna gabungan imbuhan per an pada kata perkembangan yang terdapat di kalimat 7 teks tersebut? A. Menyatakan perihal. B. Menyatakan banyak. C. Menyatakan hasil perbuatan. D. Menyatakan tempat. E. Menyatakan daerah. Penjelasannya, makna imbuhan per an pada kata perkembangan pada kalimat 7 jelas menyatakan tentang hal terkait batik. Maka jawabannya adalah A. Menyatakan perihal. Teks 2, tes pengetahuan wacana pemahaman umum. Bacaan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 45 sampai 48. Penanggulangan kemiskinan baru disahkan menjadi undang-undang tanggal 12 Juli 2011. Undang-Undang nomor 13 tentang penanganan fakir miskin tersebut mengarahkan pembangunan nasional agar berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Namun, hingga saat ini, pengentasan kemiskinan masih terbentur berbagai masalah seperti kelembagaan. Belum ada integrasi antar lembaga, sedangkan sering terlihat ironi dan kontradiksi yang menyayat hati. Ada lembaga yang menghamburkan anggaran dengan mempercantik gedung, sementara di sekitarnya terdapat rumah-rumah kumuh. Ada lagi yang membangun rumah dinas, tetapi tidak dihuni, sementara orang miskin tidak tahu mau tinggal di mana. Sejatinya, selain Kementerian Sosial sebagai leading sector, ada Wakil Presiden dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K. Selain itu, masyarakat ikut diberdayakan melalui program Nasional Masyarakat Mandiri atau PNPM. Namun, beberapa penelitian menemukan bahwa program tersebut dimanfaatkan oleh orang yang belum kaya dan belum menyentuh orang miskin. Akibatnya, kesenjangan antara si miskin dan si kaya meningkat. Nomor 45. Apa kata yang tepat untuk mengganti kata hubung sedangkan pada kalimat 4? A. Dengan. B. Sehingga. C. Agar. D. Dan. E. Atau. Penjelasannya, kata hubung atau konjungsi yang tepat berdasarkan kalimat 4 menyatakan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Dan yang paling cocok adalah kata sehingga. Maka jawabannya B, sehingga. Nomor 46. Terletak di kalimat berapakah kalimat utama paragraf pertama teks tersebut? A. Kalimat 5. B. Kalimat 4. C. Kalimat 3. D. Kalimat 2. E. Kalimat 1. Penjelasannya, kalimat utama biasanya terletak di awal atau deduktif, atau terletak di akhir, sebutan lainnya induktif. Hanya dengan melihat kalimat 1 dan kalimat 2 dalam sebuah teks, maka bisa disimpulkan bahwa kalimat 2 menjelaskan kalimat 1. Demikian juga dengan kalimat 3 dan seterusnya. Dengan demikian, kalimat 1 adalah kalimat utamanya. Jawabannya E, kalimat 1. Nomor 47. Berdasarkan teks tersebut, manakah yang termasuk kalimat fakta? A. Kesenjangan antara si miskin dan si kaya meningkat. B. Belum ada integrasi antar lembaga sehingga
terlihat ironi dan kontradiksi. C. Pengentasan kemiskinan masih terbentur berbagai masalah. D. Ada lembaga yang menghamburkan anggaran dengan mempercantik gedung, sementara di sekitarnya terdapat rumah-rumah kumuh. E. Penanggulangan kemiskinan disahkan menjadi undang-undang tanggal 12 Juli 2011. Penjelasannya sebagai berikut. Yang ditanyakan di nomor 47 adalah sebuah fakta. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, sudah pernah terjadi, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Fakta bisa berupa data, teori, berita, hasil penelitian lapangan, dan sebagainya. Jawabannya E. Penanggulangan kemiskinan disahkan menjadi undang-undang tanggal 12 Juli 2011. Nomor 48. Manakah yang merupakan makna kata integrasi pada kalimat teks tersebut? A. Pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. B. Penggabungan atau pengambil alihan pemaksaan oleh distributor. C. Penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah. D. Penyesuaian perbedaan tingkah laku warga suatu kelompok yang bersangkutan. E. Proses penggabungan produk yang berbeda untuk menciptakan suatu sistem. Penjelasannya, kata integrasi adalah kalimat-kalimat pembauran hingga menjadi kesatuan utuh atau bulat. Dengan berpedoman pada pengertian tersebut, maka jawabannya adalah A. Pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Teks 3, tes pengetahuan wacana pemahaman umum. Bacaan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 49 sampai soal nomor 52. Berdasarkan penggunaan otot dan otak, buruh dibagi lagi atas dua klasifikasi besar. Pertama, buruh profesional, disebut juga buruh kerah putih, menggunakan tenaga otak dalam bekerja. Kedua, buruh kasar, disebut juga buruh kerah biru, menggunakan otot dalam bekerja. Pada umumnya, buruh profesional mendapat upah lebih besar daripada buruh kasar. Walaupun besar kecilnya berbeda, pendapatan buruh sama-sama berguna untuk membiayai kebutuhan hidup buruh itu sendiri atau keluarga jika ada. Disinilah letak permasalahan yang sering timbul. Setiap tahun menjadi konflik antara buruh dan perusahaan atau majikan. Buruh berpendapat bahwa upah mereka lebih rendah daripada biaya kehidupannya. Ada 3 faktor yang dapat menyebabkan upah buruh rendah. Pertama, produktivitas rendah. Hal ini terkait erat dengan keterampilan, pendidikan, dan kesehatan buruh semakin rendah produktivitasnya, sehingga wajar upah mereka menjadi rendah. Balai Latihan Kerja, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan perlu bersinergi untuk menciptakan SDM atau sumber daya manusia produktif. Kedua, pasokan angkatan kerja lebih besar daripada permintaan. Hal ini terlihat dari tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Semakin tinggi TPT, upah buruh cenderung semakin rendah. Penciptaan lapangan kerja baru merupakan solusinya. Meskipun dari segi stabilitas harga, keberadaan penganggur adalah syarat perlu. Ketiga, kultur atau kebiasaan memandang remeh buruh. Adanya anggapan masyarakat bahwa pekerjaan buruh sebagai kelas rendahan, sehingga dapat menyebabkan upah buruh menjadi rendah. Nomor 49. Apa gagasan utama yang terletak pada paragraf pertama teks tersebut?
A. Perbedaan buruh profesional dan buruh kasar. B. Gaji buruh profesional yang sangat besar. C. Gaji buruh kasar yang sangat kecil. D. Pekerjaan buruh profesional yang hanya mengandalkan otak. E. Pekerjaan buruh kasar yang selalu mengandalkan otot. Penjelasannya, gagasan utama selalu berkaitan dengan topik dan selalu dibahas dalam setiap paragraf. Kuncinya ada di kalimat utama. Kalimat utama ada di kalimat pertama. Maka jawabannya adalah A. Perbedaan buruh profesional dan buruh kasar. Nomor 50. Apakah masalah utama yang dibahas pada teks tersebut? A. Penyebab gaji buruh rendah. B. Buruh kerah biru mendapat gaji yang sedikit. C. Gaji pekerja rumah sesuai UMR tangga yang sudah. D. Kebiasaan memandang remeh buruh. E. Konflik yang sering muncul antara buruh dan perusahaan atau majikan. Pembahasannya, masalah utama adalah permasalahan yang sedang diangkat dalam sebuah teks atau wacana. Berdasarkan teks, maka jawabannya adalah A. Penyebab gaji buruh rendah. Nomor 51. Kalimat manakah yang maknanya tidak sejajar dengan kata produktivitas pada kalimat 9 teks tersebut? A. Masalah kependudukan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi hampir semua negara berkembang di dunia, khususnya akibat tingkat fertilitas yang tinggi. B. Kemenristek Dikti melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti selama ini telah memberikan beragam skema beasiswa untuk meningkatkan kapasitasnya. B. Inspirasi dapat datang dalam berbagai bentuk, dan salah satunya adalah dengan membaca kata-kata bijak. C. Inventif anak di Indonesia sebaiknya tidak dihalang-halangi oleh biaya pendidikan yang semakin hari semakin tinggi dan tidak lagi mampu mereka jangkau. D. Barang-barang yang dibeli dari perajin kayu itu memiliki kualitas yang baik konsumen. Pembahasannya, kata produktivitas bermakna kemampuan untuk menghasilkan sesuatu atau daya sesuatu atau keproduktifan. Maka sejajar dengan pemahaman tersebut adalah jawaban E. Barang-barang yang dibeli dari perajin kayu itu memiliki kualitas yang baik bagi konsumen. Nomor 52. Manakah pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks? A. Gaji buruh kasar lebih besar dibanding dengan gaji buruh profesional. B. Pekerjaan buruh kasar selalu mengandalkan otot dalam bekerja. C. Produktivitas yang rendah merupakan faktor penyebab upah buruh rendah. D. Perlu adanya balai latihan kerja untuk meningkatkan produktivitas SDM. E. Salah satu penyebab upah buruh yang semakin rendah dikarenakan tingkat pendidikan yang tinggi. Pembahasannya, mari kita bahas. Yang ditanyakan dalam nomor 52 adalah pernyataan yang tidak sesuai. Artinya, pernyataan yang tidak sesuai berarti pernyataan yang tidak ada di dalam teks tersebut atau justru malah bertentangan dengan teks tersebut. Maka diperoleh jawaban A. Gaji buruh kasar lebih besar dibanding dengan gaji buruh profesional.